Saya diskusi sepanjang jeda tadi dengan Pak Masun, dengan Bang Ervi, Mas Wendo. Buku ini menarik menyampaikan temuan-temuan kalau judulnya politik kebahasaan. Selama ini kita berpikir politik bahasa emang nyambung, emang ada hubungannya. Ternyata dekat sekali hubungannya dan kaitannya dengan kebanggaan kita atas bahasa Indonesia sebagai bahasa kita. Ini ada hubungannya juga dengan bagaimana bahasa itu diperjuangkan juga oleh negara lain. Bapak boleh cerita ini kalau Anda baca buku ini ada halaman 40 dan 43 soal bagaimana bahasa Inggris itu berpengaruh dalam kehidupan terutama ekonomi seseorang, kurang lebih begitu ya Pak ya. Silakan Pak. Ya jadi gini, yang ingin saya beri gambaran pada kita masyarakat Indonesia ini, bahasa Inggris, bahasa yang sudah hebat dan tidak ada yang meragukan kehebatan bahasa Inggris dalam memperjuangkan agar mau diterima oleh negara-negara lain, mereka memakai cara-cara yang akademis. Saya ambil contoh ya, dia mencoba membawa paham ini English versi ini, better English better income. Lalu Bad English, bad income. Jadi bahasa Inggrisnya bagus, income-nya bagus. Ya, kan jadi gitu. berkorelasi positif gitu ya, Inggrisnya bagus, penghasilan bagus. Iya. Nah lalu ditampilkan data yang sangat menarik di situ adalah data Singapura dibandingkan dengan Rusia di situ. Singapura ini bahasa Inggrisnya bagus, sehingga income per kapitanya bagus dibandingkan dengan Rusia. Nah, lalu kalau kita bandingkan data ini sebenarnya bukan data yang sesungguhnya. Kita lihat pada halaman 43 itu ternyata untuk memperkuat hipotesisnya ini dia buang data tentang Qatar. Qatar itu bahasa Inggrisnya lebih rendah dibandingkan dengan Singapura, tetapi income per kapitanya lebih tinggi. Begitu pula Norwegia di situ lebih tinggi bahasa Inggrisnya tapi rendah income per kapitanya dibanding Singapura. Artinya tidak ada korelasi antara kemampuan berbahasa Inggris dengan income per kapita. Jadi tapi maknanya adalah sebetulnya bahwa bagaimana bahasa Inggris yang sudah demikian diterima internasional pun masih berjuang untuk semakin banyak diterima dan digunakan oleh sebanyak mungkin orang. Dengan cara membuat paham itu tadi, bagus bahasa Inggrisnya, bagus pendapatannya, lalu ada sambungan lagi. Bagus bahasa Inggrisnya, kemudian kualitas hidupnya juga bagus. Terakhir, konklusinya bahasa Inggris bahasa masa depan. Dia buktikan seperti itu. Begitu hebatnya itu mereka yang bikin di sekolah-sekolah internasional atau national plus itu menggunakan bahasa Inggris itu gitu ya supaya punya masa depan ibaratnya. Terima kasih loh Pak sudah mengingatkan kita semua. Tetapi ada yang berbahaya di sini ya. Tapi bahasa Indonesia sendiri sudah memperjuangkan sejauh apa untuk itu? Katakanlah di tataran nggak usah jauh-jauh deh Pak, regional gitu Pak. Nah ini yang saya sangat sayangkan ketika tahun 2007 ditandatangani Piagam Kerjasama ASEAN. Itu pasal 34 berbunyi bahasa kerjasama ASEAN dan bahasa Inggris. Kita ini sebenarnya ada kecelakaan sejarah menurut saya. Kenapa kita tidak belajar? Bapak udah 2 kali bilang kecelakaan sejarah. Kenapa kita tidak meniru Uni Eropa? Uni Eropa itu ada 7 negara yang tergabung di situ. Tapi semua negara mengusulkan nama bahasa kebangsaannya menjadi bahasa kerjasama Uni Eropa. Bahkan yang paling seru itu adalah Austria. Austria ini kan jajahan Jerman. Ketika dia ditawari untuk masuk menjadi anggota Uni Eropa tahun 1992, dia tantang, saya mau masuk apabila bahasa Jerman varian Austria yang hanya beda 23 kosakata dengan bahasa Jerman diperjuangkan. Berarti gini orang Jawa ada Jawa Surabayaan sama Banyumas, Jawa Tegal, pokoknya mereka maunya sama-sama diterima. Dan itu diperjuangkan oleh mereka. Dan masuk pada protokol nomor 10 di piagamnya Uni Eropa. Jadi ada bahasa Jerman versi Austria yang beda 23 kosakata. Iya, dengan bahasa Jerman aslinya. Jadi untuk kosakata bidang makanan. Jadi bahasa adalah identitas. Ketika bahasanya ini bukan berarti Bapak kesannya xenofobik, kita anti asing dan anti bahasa Inggris kan Pak? Tidak, jadi gini, kita belajar dari Jepang. Jepang ketika porak-poranda dia terjemahkan ke dalam bahasa Jepang, lalu dia unggul dalam pengetahuan. Setelah dia maju, dia belajar bahasa lain. Di Jepang itu ada 38 pusat pembelajaran bahasa Indonesia. Artinya Jepang ini keluar ketika identitasnya kuat. Nah kita ini identitas kita masih rapuh, kita keluar lalu bersaing. Apa yang kita dapat seperti sekarang ini? Jadi kita malah kalah bersaing akhirnya. Kalah bersaing karena kita berjuang dengan identitas dikendalikan sama orang lain. Iya, karena identitas Mas Wendo ternyata luar biasa ya bahasa ini. Apa komentar Mas Wendo terhadap paparan akademisnya Pak Masun? Ya kalau ini kita makanya bahasa budaya ini kesadaran kita bahwa ini milik kita, kemudian mempersatukan lagi atau menambah, ini akan luar biasa. Gini, kebenaran disampaikan melalui bahasa.
juga kalau kita mau menghancurkannya. Bahasa yang Kebenaran penting. disampaikan melalui bahasa Iya. juga kalau kita mau menghancurkannya. Iya. Iya. Bang Ervi? Jadi bangsa Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa, punya kekayaan seni yang luar biasa. Bahasa asing kaitannya dengan ini semua dijadikan sebagai sarana untuk mempromosikan tentang keragaman, kehebatan, Ya. dan kekayaan yang ada di Indonesia. Bukan justru sebaliknya, mempelajari bahasa asing untuk memahami yang serba asing dan kemudian minder dengan apa yang ada pada diri kita. Itu yang perlu dihindari. Jadi harus di pola pikir kita itu dulu Diubah. gitu ya, kalau kita mau Diubah. belajar bahasa asing itu tujuannya adalah supaya kita Untuk punya mempromosikan. perangkat lebih baik untuk Iya. mempromosikan diri kita. Iya, iya, benar. Itu yang mestinya terjadi. Dan itu yang seharusnya menjadi paradigma pembelajaran bahasa asing di Indonesia. Begitu. Ini ada kaitannya nggak sih sama Frankfurt Book Fair misalnya? Karena kan kita juga lagi apa namanya berangkat ke sana dan jadi tamu kehormatan, dan kita juga kan sebetulnya sedang harusnya membuat mata dunia internasional membuka pada ini loh Indonesia dengan harga diri bangsanya. Waktu nggak banyak sebetulnya, sisa sedikit, tapi saya ingin ke Pak Masun lagi untuk menegaskan posisi diri kita dan tantangan kita ke depan, sambil apa sih yang bisa kita lakukan kalau Bapak bilang kita tuh ketinggalan dalam hal membentuk identitas lewat bahasa. Kan kita juga nggak mungkin meminta misalnya kita tutup diri kita pada orang lain, kita proteksi diri kita, masyarakat ekonomi ASEAN sudah di depan mata, tinggal 2 bulanan lagi kita masuk ke era itu, pun kita sudah berkomitmen bahwa bahasa Inggris lah yang jadi bahasa kerjasama ASEAN. Lalu apa terobosan politik yang bisa didorong oleh para pengambil kebijakan dan kita sebagai masyarakat? Baik, terima kasih. Jadi gini, kita ini sebenarnya hanya persoalan keberanian kita. Kalau dilihat dari segi kemampuan bahasa Indonesia dibanding dengan bahasa Melayu Malaysia, itu beda jauh. Bahasa Indonesia sekarang sudah berkembang menjadi 90.000 kosakata di KBBI, ditambah 350 untuk 41 bidang ilmu, artinya ada 440.000. Dibandingkan Kita punya 440.000 Iya, kosakata di iya. Kamus Besar Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia 90, kemudian ada kamus bidang ilmu. Kamus bidang ilmu, iya. Nah, dibandingkan dengan Malaysia, hanya 18.000 di kamus dewan. Tetapi mereka terus berjuang untuk mendorong bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Nah, kalau dilihat dari kacamata itu, mestinya kita harus mengikuti belajar dari Uni Eropa. Kita dorong semua bahasa ASEAN ini menjadi bahasa bahasa ASEAN, bahasa negara ASEAN. Karena jangan sampai ada yang ngerasa menang, karena kan bahasa sesungguhnya nggak ada yang lebih tinggi, sebenarnya nggak Pak? betul. Bahasa itu kan egaliter sekali, nggak ada yang Betul. lebih, bahasa Inggris lebih tinggi derajatnya dibanding bahasa Perancis atau bahasa Indonesia, benar nggak Pak? Benar, tidak ada. Semua bahasa itu seperti saya katakan tadi kan cerminan cara berpikir orang dalam memandang dunianya. Orang Jawa kaya dengan kosakata dibandingkan dengan orang Sumbawa misalnya, karena memang mereka ingin menandai semua fenomena alam itu. Baik. Misalnya untuk keras saja itu kan ada kete, ada kue, sampai ke yang kecil-kecil dia tandai. Tapi buat orang Sumbawa cukup keras saja. Baik. Saya kira ini Jadi mencerminkan itu cara ternyata pandang orang. perjuangan misalnya buat para diplomat kita juga ya, urusan bukan cuma urusan kerjasama ekonomi, tapi urusan bahasa juga jadi hal yang perlu diperjuangkan. Singkat satu kalimat. Singkat sekali, jadi yang pertama, Indonesia merupakan bangsa yang besar di dunia. Jadi negara-negara produsen yang ada di dunia yang ingin menangkap pasar Indonesia yang sangat luas ini, yang sangat besar, harus menguasai bahasa Indonesia. Itu bargaining yang besar bagi kita untuk mengangkat posisi bahasa Indonesia. Yang kedua, Indonesia merupakan muslim terbesar di dunia. Untuk mempelajari muslim yang bisa toleran, yang damai, juga harus mempelajari bahasa Indonesia. Mas Terima Wendo kasih. singkat, mau Mas? Enggak, kalau saya lebih kepengen gitu, pendekatan pengembang bahasanya ini selalu berkembang. Kopi, ngopi itu bukan sekedar minum aja, tapi pengertiannya jauh lebih luas. Yuk kita ngopi tidak sekedar Bukan cuma sekedar minum kopi. ngajak kopi, tapi Iya. ngajak kamu kemana gitu misalnya itu. Oke. Enggak, dan Mas ini Wendo pasti deh kemana-mana. Nah, omongan ini juga kemana-mana. Nah, ini sebetulnya kekayaan yang luar Baik. biasa, Tina. Inilah yang sebetulnya harus kita sadari. Terima kasih banyak tamu-tamu yang luar biasa malam hari ini. Kelihatannya bukan hal yang besar buat kita perbincangkan, tapi ternyata maknanya luar biasa loh. Ini pekerjaan rumah buat para diplomat kita, bukan cuma ngurusin batas wilayah misalnya, tapi ngurusin bahasa juga hal yang luar biasa besar maknanya. Jadi kalau Anda generasi muda suka K-pop, suka Super Junior datang ke Jakarta, belajar bahasa Korea tapi untuk bikin mereka suka sama Indonesia. Jangan cuma kitanya yang ngertiin mereka, tapi mereka nggak mau belajar soal kita.
Pak Masun, terima kasih banyak. Buku ini saya jamin saya baca, Pak. Jadi kalau saya nggak ngerti, saya kontak Bapak ya, Pak. Baik. Politik kebahasaan buat para anggota DPR juga penting sekali untuk jadi pola berpijak mereka berpikir dan bertindak. Kita tutup malam hari ini. Besok saya bersama dengan Anda kembali. Selamat malam, sampai jumpa.